teman-teman, Pak Greg. Di video kali ini saya akan menjelaskan ulang atau mengutarakan kembali apa sih komitmen sebagai akumulasi motivasi dan emosi positif manusia. Nah, di video kali ini langsung saja ke penjelasannya. Capcus. Sebelum kita memulai ke penjelasannya, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Oke. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang makasih, terima kasih kami ucapkan padamu karena kami boleh mengikuti kembali kegiatan pembelajaran daring. Bapa, sebentar lagi kami akan menjelaskan, kami akan menyampaikan apa yang kami terima dari pembelajaran tentang psikologi umum. Kiranya Bapa selalu memberkati dan menuntun kami. Ke dalam namamu kami serahkan doa-doa kami. Santo Fransiskus Asisi, doakanlah kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, langsung saja kita ke penjelasannya. Apa sih itu komitmen? Nah, komitmen adalah variabel yang perlu dipahami lebih lanjut untuk mengerti bagaimana seseorang mampu mengikatkan diri dengan tugasnya. Seperti yang dikatakan Renzulli dan MC Silen. Nah, komitmen itu menjadi unsur yang diperlukan untuk menjelaskan bahwa dengan bertanggung jawab, manusia itu mampu mengembangkan potensi diri sepenuhnya seperti yang dikatakan Saussure. Definisi komitmen adalah daya seseorang untuk mengaitkan diri pada sesuatu, beradaptasi sekaligus bertantang untuk menyelesaikan sesuatu, motivasi dalam dirinya, yang berarti yang tidak dipaksa melainkan kesadaran dari diri sendiri. Komitmen itu memberikan target tertentu dan memberikan tingkat konsentrasi yang tinggi dalam menyelesaikan masalah hidupnya. Komitmen juga memberikan prioritas penuh terhadap permasalahan utama. Komitmen itu juga memerlukan proses yang tidak serta-merta muncul tiba-tiba, melainkan dari kesadaran dan motivasi dalam dirinya sendiri. Proses menuju komitmen itu tidak mudah dan tidak langsung ke komitmen, kita harus bisa ke komitmen, itu tidak bisa, tetapi melainkan melalui proses ketertarikan terlebih dahulu, kedasaran dan kemandirian dari diri sendiri. Kemandirian dan motivasi intrinsik menjadi konsekuensi seseorang menjalankan komitmen. Di sisi lain, daya minimal komitmen disebabkan oleh ketidakmandirian dan ketiadaan motivasi individu. Jadi nggak ada kemandirian dalam diri dan tidak ada motivasi dari individu itu tersebut. Nah, maka diperlukan mikrosistem yang baru untuk mengubah daya komitmen individu. Itu diambil dari kisah mahasiswa yang dari mikrosistem 3T. Terdepan, tertular, tertinggi. Nah, ada contoh lain juga nih dari kisah hidup Robert Wilson yang dulunya seorang yang rajin, ceria, terus dia disiplin, kemudian dia menjalankan atau dia menjadi pecandu narkoba. Nah, dari fakta-fakta tersebut itu perlu diperhatikan karena adanya ketergantungan terhadap mikrosistem narkoba dari 1,3 juta mahasiswa Indonesia. Jadi, setiap individu itu mempunyai komitmen apabila satu, dia mengaitkan diri pada interaksi ekologis kegiatan hidup dan mempunyai target. Yang kedua, beradaptasi dalam menghadapi kesulitan-kesulitan untuk proses menuju pencapaian target. Yang ketiga, tertantang untuk menyelesaikan kesulitan dalam kegiatan kehidupan. Yang keempat, adanya motivasi dalam diri untuk menyelesaikan proses. Nah, dari keempat itu tuh yang perlu diperhatikan. Jadi, komitmen dan motivasi adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kualitasnya sangat tergantung dari tingkat kedewasaan seseorang dan bukan ditentukan oleh umur. Karena tingkat kedewasaan seseorang itu tidak ditentukan dari umur, melainkan dari kesadaran diri sendiri. Nah, pemaknaan hidup adalah hasil dari pengendalian emosi. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena kenapa sih bisa dikatakan pemaknaan hidup adalah hasil dari pengendalian emosi? Langsung saja kita penjelasannya. Karena
ada variabel yang mempengaruhi pertumbuhan tanggung jawab individu, yakni pemaknaan hidup. Apa sih pemaknaan hidup? Nah, pemaknaan hidup adalah variabel pertama dari individu yang bersentuhan dengan interaksi antara emosi individu terhadap faktor aksi sosial. Nah, kemudian hasil interaksi tersebut mempengaruhi variabel komitmen dan akhirnya variabel tanggung jawab. Nah, bisa dikatakan bahwa pemaknaan hidup adalah jembatan antara faktor internal, yaitu faktor dari emosi dari individu, dan faktor eksternal itu dari sosial. Nah, ada 4 kriteria pemaknaan hidup dewasa, yakni yang pertama, mahasiswa dewasa secara hukum atau perdata. Yang kedua, dewasa secara psikis atau sudah mempunyai identitas diri. Yang ketiga, dewasa secara biologis. Dan yang keempat, memenuhi kriteria well-being dari positif psikolog. Nah, bagi mereka yang tidak mempunyai satu kondisi di atas, itu digolongkan kelompok belum dewasa. Belum dewasa kan? Nah, positif psikologi mempunyai pemahaman bahwa manusia dewasa mempunyai karakteristik positive self. Nah, positive self itu adalah merasa mampu menjadi manusia yang utuh, yang mampu menghadapi tantangan. Sedangkan manusia yang tidak dewasa memiliki negative self, yaitu manusia yang merasa tidak mampu menghadapi tantangan. Dari dua pemahaman tersebut ada faktor yang mempengaruhi manusia, yakni faktor intrinsik, yaitu keadaan biologis yang mempengaruhi pemaknaan hidup, dan faktor ekstrinsik, yaitu pengaruh sosial terhadap pemaknaan hidup. Nah, emosi juga muncul karena aktivitas tinggi, dan emosi negatif yang muncul karena interaksi tidak menyenangkan. Ada juga emosi positif yang muncul karena interaksi menyenangkan. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata, tapi sebelum mengakhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas bimbingan-Mu dalam kami menjalankan tugas kami. Kiranya Engkau selalu berkati dan lindungi kami. Sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami, Bapak. Kiranya Bapak selalu menyertai dan membimbing kami. Dalam nama-Mu kami serahkan doa-doa kami. Amin. Santo Fransiskus Asisi, doakanlah kami. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik teman-teman, terima kasih atas perjumpaannya. Terima kasih juga Pak Greg. Mohon maaf bila ada kata-kata. Sampai jumpa lain waktu. Dadah.